wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Alladzi lahu mulku as-samawati wal ardh wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Khalaqal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Thumma hadahu as-sabila imma kafiran wa imma syakiran wa imma kafura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pertolongan, rahmat dan ridhonya. Pagi ini kita dapat berkumpul di halaman parkir Stadion Manahan Surakarta, menggemakan takbir, menggemakan tahlil dan tahmid sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari raya Idul Adha ini. Tidak dipungkiri, insya Allah setelah kita menggemakan takbir, tahlil dan tahmid dirangkai dengan 2 rakaat Idul Adha, insya Allah akan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Hal ini dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala zahiran wa batinan, dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa. Karena dengan meningkatnya ketakwaan kita kepada Allah, insya Allah akan meningkat pula rasa ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama kita. Karena ukhuwah Islamiyah adalah nikmat ilahiyah yang tidak akan diterima oleh siapapun kecuali oleh hamba Allah yang hatinya ikhlas dalam ketundukan, kepatuhan dan ketakwaan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah diketahui bahwa ukhuwah Islamiyah adalah asas pokok dalam persaudaraan.
Hal ini hanya dapat diwujudkan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibarat lain, ukhuwah Islamiyah adalah sifat yang menyatu dengan iman dan takwa. Tidak ada ukhuwah tanpa iman, dan tidak ada iman tanpa ukhuwah. Begitu juga tidak ada persaudaraan, tidak ada persahabatan tanpa ketakwaan kepada Allah, dan tidak ada takwa tanpa persaudaraan atau persahabatan. Persahabatan, persaudaraan, ukhuwah yang tanpa dilandasi dengan takwa hanyalah persahabatan yang semu, palsu, menipu, dan omong kosong. Persahabatan semacam itu hanya bisa terlaksana selama masih ada kepentingan dan manfaat pribadi, kepentingan kelompok maupun kepentingan golongan. Kalau persahabatan hanya diikat oleh kepentingan-kepentingan tertentu, bukan karena ketakwaan kepada Allah, tidak diragukan lagi. Cepat atau lambat, persahabatan, persaudaraan itu pasti akan hancur. Baik itu persaudaraan, persahabatan antar pribadi, masyarakat, ataupun antar bangsa dan negara. Konsep persaudaraan atau persahabatan yang bagaimanapun apabila hanya berdasar hasil pemikiran manusia, meskipun dengan didukung dana triliunan dan didukung pula oleh ahli fikir tingkat dunia, tidak akan dapat dipakai untuk mewujudkan ukhuwah atau persahabatan, persaudaraan yang mantap dan hakiki. Sebagai bukti, tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasanya mustahil persatuan umat Islam bisa terwujud. Kala itu ada dua suku besar yang saling bertikai selama bertahun-tahun. Tetapi karena nikmat dan campur tangan dari Allah lah dua suku tersebut menjadi bersaudara. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, dan meski kamu mengerahkan segala upaya dan kemampuanmu, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati orang-orang yang beriman tanpa campur tangan dari Allah." Demikian ini karena mereka telah bermusuhan dalam rentang waktu yang cukup lama dalam sebuah peperangan yang dikenal dengan Perang Fuad. Akan tetapi Allah melalui agama Islam telah mempersatukan hati mereka. Mereka rela meninggalkan rasa kesukuan yang sudah sedemikian melekat untuk melebur ke dalam ukhuwah Islamiyah. Sungguh, Dia Allah Maha Perkasa, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Sungguh, Dia Allah Maha Bijaksana atas segala kebijakannya. Hal ini menunjukkan bahwa persatuan dan kesatuan atas dasar cinta dan kasih sayang yang hakiki tidak mungkin terwujud hanya dengan harta kekayaan, pangkat, ataupun jabatan. Akan tetapi harus didasarkan atas keluhuran budi, keikhlasan, serta ketulusan jiwa. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
Dia Allah telah mempersatukan hati orang yang beriman. Seandainya engkau Muhammad menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya engkau tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Anfal ayat 63. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Persaudaraan atau persahabatan yang dilandasi atas dasar takwa, maka akan menumbuhkan rasa mahabbah lillah. Mahabbah lillah, yaitu saling mencintai karena Allah. Dan ini menunjukkan salah satu ciri kesempurnaan iman seseorang. Bahkan lebih dari itu, orang yang beriman memiliki karakter lebih mengutamakan, lebih mencintai saudaranya, melebihi cintanya kepada diri sendiri. Hal ini sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan beriman sebelum kedatangan kaum Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Mereka tidak menginginkan di dalam hatinya, tidak menaruh keinginan di dalam hatinya terhadap apa yang diberikan kepada kaum Muhajirin. Mereka mengutamakan kaum Muhajirin daripada dirinya sendiri, meskipun mempunyai keperluan yang mendesak. Meskipun kaum Ansor juga membutuhkan, namun karena persaudaraan yang dilandasi dengan takwa, maka kaum Ansor mendahulukan kepentingan kaum Muhajirin. Inilah kesempurnaan iman yang ditunjukkan oleh kaum Ansor dan juga oleh kaum Muhajirin. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, itulah orang-orang yang beruntung. Al-Hasyr ayat 9. An Nabi Umamah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Dari Abu Umamah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan mencegah karena Allah, berarti dia telah menyempurnakan iman. Hadis riwayat Abu Dawud juz 4 halaman 220, nomor hadis 4681. Dalam hadis yang lain disebutkan, an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia cinta untuk dirinya. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 9. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ukhuwah membangun umat yang kokoh. Ia adalah bangunan maknawi yang mampu menyatukan masyarakat manapun. Ia lebih kuat dari bangunan materi yang suatu saat ia bisa saja hancur diterpa badai atau ditelan oleh massa. Sedangkan bangunan ukhuwah Islamiyah akan tetap kokoh. Ukhuwah merupakan karakteristik istimewa dari seorang mukmin yang soleh. Peran ukhuwah Islamiyah sangatlah penting untuk terwujudnya umat Islam yang utuh dan bersatu padu dalam kekompakan dan kebersamaan. Perlu kita sadari, penduduk Indonesia yang memiliki begitu banyak ragam suku, budaya, ras, agama, dan bahasa bukan menjadi penghalang untuk saling menjaga rasa persaudaraan. Problematika dari berbagai aspek yang kerap kali melanda bangsa ini juga bukan hambatan untuk tetap merawat persaudaraan. Selama kita menjadi warga negara Indonesia, selama kita mencintai tanah air ini, maka seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke adalah bersaudara. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai segenap manusia, sesungguhnya kami Allah telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Al-Hujurat ayat 13. Perbedaan yang ada hendaknya tidak menjadi alasan bagi kita untuk memutus hubungan dengan orang lain. Adalah sebuah kewajiban bagi umat Islam untuk tolong-menolong dan berbuat baik kepada siapapun, tidak memandang latar belakang agama maupun suku. Hal ini sebagaimana yang Allah abadikan dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sungguh akhlak mulia mempunyai dampak yang sangat besar, baik dalam diri seseorang, keluarga, masyarakat maupun masyarakat berbangsa dan bernegara. Kemuliaan akhlak akan memunculkan rasa kedamaian, saling mencintai, harmoni dan persaudaraan,
sedangkan akhlak tercela, akhlak mazmumah akan menimbulkan kebencian, kedengkian, dan juga permusuhan. Kedamaian dalam suatu bangsa akan diperoleh jika masing-masing individu mengamalkan akhlak mulia sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, tidak dipungkiri sebuah bangsa akan terkoyak kedamaian dan persatuannya jika meninggalkan dari berpegang teguh terhadap akhlak yang mulia. Masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah meningkatnya kecerdasan intelektual yang tidak diimbangi dengan kecerdasan akhlak yang baik. Selama ini mungkin kita tidak pernah sadar, atau sadar namun pura-pura tidak sadar, bahwa seiring meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi di negeri yang kita cintai ini, angka kriminalitas ternyata juga semakin meningkat dan semakin canggih. Sikap santun dan saling menghargai antar sesama yang menjadi ciri bangsa ini sejak dulu pun nampak mulai luntur. Semua itu terjadi karena ilmu pengetahuan yang ada tidak diimbangi dengan akhlak yang mulia. Kecerdasan intelektual tanpa diimbangi kecerdasan akhlak justru dapat menjadi musibah. Betapa banyak orang yang ahli di bidang tertentu yang justru memanfaatkan keahliannya untuk melakukan tindak kejahatan. Sebagai contoh, ada ahli IT yang justru menjadi hacker, ahli hukum yang justru menjadi mafia hukum, politikus yang justru membohongi rakyat, dan pejabat yang justru memanfaatkan jabatannya untuk mengeruk kekayaan negara demi kepentingan pribadi, demi kepentingan golongan. Diperparah lagi, krisis akhlak ini terjadi hampir di seluruh lapisan masyarakat. Hampir setiap hari kita akrab dengan pemberitaan akan penyalahgunaan narkoba yang selalu menghiasi sampul depan surat kabar, baik yang dilakukan oleh rakyat biasa hingga pejabat, dari yang berpendidikan rendah hingga yang berpendidikan tinggi sekalipun tidak luput dari jeratnya. Belum lagi para pejabat baik di tingkat daerah sampai di tingkat pusat yang silih berganti tampil di depan media dengan menyandang status tersangka korupsi, membuat kita seharusnya semakin sadar bahwa ada sesuatu yang salah dari bangsa ini, di mana orang-orang dengan latar belakang pendidikan yang tinggi seharusnya menjadi problem solver bagi bangsa ini. Namun justru yang terjadi sebaliknya, mereka orang-orang yang berpendidikan tinggi justru menjadi problem maker bagi bangsa ini. Mungkin selama ini bangsa kita terlalu fokus untuk mengasah intelektualitas dan kualitas keilmuan di bidang akademik dengan harapan ilmu yang diperoleh dapat membawa kemajuan bagi bangsa ini dan dapat menjadi bekal bagi kita dalam menghadapi kerasnya persaingan dunia kerja atau untuk mengejar karir demi meningkatkan status sosial di mata masyarakat. Akan tetapi ada satu hal yang kita lupakan.
Dan hal yang kita lupakan ini jauh lebih besar manfaatnya daripada hanya sekedar kecerdasan intelektualitas. Hal yang seringkali kita lupakan adalah bagaimana kita mengasah kecerdasan intelektual dengan pembinaan akhlak. Keahlian di bidang apapun akan selalu membawa kebaikan selama keahlian tersebut ditopang dengan fondasi akhlak yang kuat. Sebaliknya, apabila ilmu atau keahlian yang tidak ada atau tidak dilandasi dengan akhlak yang baik, maka yang terjadi justru kebaikan, kerusakan, bukan manfaat yang bisa diambil, namun justru mendatangkan madarat, mendatangkan kerusakan di mana-mana. Dalam pandangan Islam, akhlak menjadi hal utama yang menjadi tujuan dari diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku Muhammad diutus tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau yaitu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Imam Asy-Syaukani pernah berkata, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Sesungguhnya bangsa itu tergantung akhlaknya. Bila rusak akhlaknya, maka rusaklah bangsa itu. An Abi Hurairah qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nasal jannah faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga. Maka beliau bersabda, sesuatu yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi juz 3 halaman 245 nomor 2072. Ia berkata, ini hadis sahih gharib. Maka dari itu, mari kita lanjutkan perjuangan untuk meraih kemajuan bangsa yang sesungguhnya sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa, dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas keilmuan kita di bidang masing-masing dan berupaya menyempurnakan akhlak. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.